Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Evan Yusuf teman-teman. Tak terasa kita sudah berada di hari ke-9 ya teman-teman, bulan puasa di tahun 2023 1444 Hijriah. Semoga puasa teman-teman diberikan kelancaran sampai tiba hari kemenangan. Baik teman-teman, kita langsung cek, ada beberapa video-video yang unik tentunya teman-teman ya. Jangan lupa sebelum video dimulai teman-teman push like-nya ya, dan subscribe tentunya bagi teman-teman yang belum subscribe. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam videonya teman-teman. Pulang sana, Dek. Ada yang mau ikut taraweh. Adek kan Kristen. Dek. Ada mau taraweh dulu, nanti adek kesini lagi ya. Adek kan di gereja, Dek. Oh no. Nah ini teman-teman ya, ada video anak kecil ya. Jadi dia Kristen, dia pengen ikut terawih teman-teman ya, pengen terawih nangis. Jadi ini tidak dibuat-buat ya teman-teman ya. Kalau anak kecil kan susah dibuat-buat, ini asli nih. Yuk kita tonton lagi. Apa? Ya udah, ke masjid. Ngapain kamu mau ke masjid? Kemana, Dek? Mau kemana? Oh dia dikasih ini teman-teman ya, dikasih mau kena sama sejadah. Mungkin dia pinjam punya tetangganya kali. Oke lanjut aja. Gampang ikut, tadi mau sholat. Kayak mana sih adek ini? Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Wah keren teman-teman ya. Jadi si dedeknya ini pengen terawih ya. Mungkin ya teman-teman ini pada terawih ke masjid, dia nangis pengen terawih. Anak kecil kayak gini teman-teman ya. Jadi tidak bisa dibuat-buat, ini asli nih. Ini teman-teman, jadi bapak-bapak ini seolah-olah dia ngeluarin ilmu ya. Jadi di sini ada angin puyuh teman-teman ya. Wih. Waduh. Hancur teman-teman ya genteng tetangga. Si kakek ini seolah-olah dia mengeluarkan ilmu teman-teman ya, padahal itu angin puyuh. Wah ini hati-hati teman-teman ya, ini di tempat makan. Oh dia baru tahu nih. Oh ini bapak-bapak ini dia makan di sini, makan di tempat makan ini teman-teman ya. Tiba-tiba kompornya mengeluarkan api. Oke, jadi belum dipadamkan teman-teman. Kita lihat dulu. Apa yang bisa dilakukan? Oh, ini teman-teman ya. Jadi dia ngambil anduk, dibasahi. Nah, baru dia mati teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup mengambil anduk, dibasahi dengan air, kemudian ditutupi. Jangan sampai ada rongga yang terbuka, maka api tersebut akan mati teman-teman ya. Ini status WA nih. Jangan kalah dengan anak kecil puasanya katanya. Tepuk puasa, tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Pinter. Ya, jadi teman-teman jangan kalah ya sama anak kecil. Jadi tadi
ada tepuk puasa katanya ya. Jangan makan, jangan minum, baca Quran dan tarawih. Tuh ingat teman-teman ya. Jadi kita yang sudah dewasa justru harus bisa lebih daripada anak kecil teman-teman ya. Jangan sampai malu-maluin. Mau dibagiin takjil kok pada kabur. Takjil 10.000 ditilang 75.000. Pada kabur yo, enak kabur katanya. Bapak polisi ini mau berhentiin pengendara motor, mau bagiin takjil, disangkainnya mau ditilang. Jadi kabur teman-teman. Jadi dia memperhitungkan paling mungkin takjil 10.000, nanti yang ada ditilang, dimintai apa namanya surat-surat, malah 75.000 hilang. Hilangnya kepercayaan kepada aparatur kata. Seharusnya dari depan dibuat spanduk kecil tentang kegiatannya. Nah mungkin masukan juga nih ya buat bapak-bapak polisi. Jadi dikasih spanduk tuh, jadi biar nggak curiga ya. Jadi pengendara motor tahu oh bagi-bagi takjil tuh nggak bakal ditilang. Mau kemana orang? Sholat, nggak kau dengar tuh ajan. Yakin kau mau sholat? Kau kenal aku? Ya kenal lah. Kenal. Kalau aku lewat depanmu, terus kau manggil, aku nggak nyaut, kayak mana perasaanmu? Hah? Ya marah lah. Sombong kali dipanggil nggak nyaut. Terus kalau Tuhanmu yang manggil, setiap hari dia manggil, hayya 'alas sholat. Terus dia bilang, mana sini hambaku, katanya mau minta rezeki, mau minta anak, mau nikah. Kalian nggak nyaut, dia marah nggak? Iya. Iya marah. Ya udah, kenapa dipanggil nggak mau datang? Nah ini teman-teman ya luar biasa. Jadi si omnya nih dia dengar azan langsung bergegas diri untuk sholat teman-teman ya. Jadi dia bilang kalau kita dipanggil terus nggak nyaut pasti kita marah dong ya nggak. Nah sebaliknya jika Tuhan memanggil kalian setiap hari, hayya 'alas sholah, marilah kita sholat, tunaikan sholat. Nah teman-teman kata si om ini nih, ya kalian mau minta rezeki, mau nikah, mau anak dan lain sebagainya. Terus kalian ketika dipanggil nggak mau nyautin, nggak mau melaksanakan. Ambil lagi. Aku nanya, aku bertanya-tanya. Masa basah, sabar ini ayo sak. Jadi teman-teman ya anak bocil-bocil sekarang tuh ya kalau ditanya kamu nanya gitu. Aduh teman-teman ya kelakuan. Si bapak ini jadi marah. Lanjut. Kamu nanya. Oh, sudah lagi. Kamu nanya. Ini konten mereka satu komplotan nipu netizen katanya. Nyari gara-gara tuh bocah katanya. Kalau ada anak kecil main di masjid jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede dia lari sana lari sini. Biarin, namanya juga anak kecil. Bib, sholatnya bercanda bib. Iya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin 2 soft, lewatin 3 soft. Biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda kayak, dia mau tendang kayak, terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar. Beberapa terjadi, sering terjadi, kita lihat anak kecil itu ketika di masjid bercanda dan lain sebagainya itu diomelin. Ya bahkan tidak boleh sholat, diusir dari masjid. Nah ini kata Imam Ghazali, jika di masjid tidak ada lagi terdengar suara anak, itu akan menjadi bencana besar. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar. Ada penerus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Jadi teman-teman, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak, maka bisa dipastikan ke depan untuk generasi
memakmurkan masjid itu tidak ada teman-teman. Jadi untuk para pengurus masjid dan DKM dan lain sebagainya, ya, jadi biarkan saja anak-anak mau bercanda, mau apa seperti yang ada dalam video ini, biarkan saja. Hanya saja dipisah sop-sopnya teman-teman ya, mungkin anak-anak di belakang, gitu ya. Jadi tanpa kita sadari, anak kecil ini adalah generasi penerus daripada kemakmuran masjid. Jadi aksi saling serang dan saling tembak menggunakan petasan antara dua kelompok remaja di perumahan Vida depan Reka Sirkuit Bantar Gebang Bekasi. Oh, jadi ini tawuran teman-teman ya. Oke, kita lanjutin. Wow. Jadi teman-teman ya, biasa anak remaja itu bulan Ramadan dijadikan ajang kalau malam itu tawuran teman-teman ya. Jadi di sini nih dia bukan pakai senjata tajam tapi pakai petasan teman-teman ya. Ngeri. Terlepas daripada itu, ada beberapa akhir-akhir ini himbauan dari pihak kepolisian ya agar mengecek daripada anak-anak kita jam 22 ya, kita pastikan anak-anak kita tuh, remaja-remaja kita itu ada di rumah ya. Lebih baik uangnya disedekahkan daripada beli yang tidak bermanfaat. Nah bener nih teman-teman ya, tolong ditindak tegas Pak, orang macam kayak gitu bikin meresahkan masyarakat ya. Bener, inilah kalau anak dibesarkan dengan uang haram, sulit untuk dididik kepada jalan kebaikan. Soto ini komennya nih. Emang dia tahu dibesarkan dengan uang haram? Ya enggak juga teman-teman ya. Terkadang mungkin karena pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya kita sebagai orang tua perketat untuk pengawasan terhadap anak-anak kita. Ya, jadi eranya sekarang bukan lagi pakai senjata tajam, jadi pakai petasan teman-teman ya. Jangan berbicara menyangkut apa yang engkau tidak ketahui. Ya. Jangan semua yang engkau ketahui kamu bicarakan. Nah, jika ada orang lain yang bisa berbicara, diamlah. Karena kalau dia benar dan engkau hadir di situ, engkau akan dinilai setuju pendapatnya. Ya. Tapi kalau dia salah, kesalahannya hanya tertuju pada dia, Anda tidak salah. Jadi batasi pembicaraan. Nah, itu tadi teman-teman ya, Quraisy Shihab. Jadi batasi bicara Anda. Jadi batasi apa yang kamu ketahui, jangan kamu bicarakan, dan jangan berbicara apa yang tidak kamu ketahui ya. Jadi dia mengumpamakan seperti ini teman-teman ya. Jadi umpama dalam suatu forum, jadi ada seorang yang berbicara. Nah, ketika Anda diam di situ, nah orang tersebut yang menyampaikan itu benar, maka Anda dinilai benar oleh semua orang yang ada di situ. Tapi jika orang yang menyampaikan itu salah dan Anda berbicara, Anda juga akan dinilai salah teman-teman ya. Jadi batasi, dia bilang, apa yang kamu ketahui, batasi bicara Anda. Ngapa lu larang bini lu main TikTok? TikTok kan hiburan buat emak-emak yang udah capek ngurusin anak, ngurusin laki, ngurusin rumah. Pakai lu larang. Selagi dia masih lempeng, masih lurus, dia kagak ngablak, bagenin aja dia main TikTok. Tibang bini lu kelayaban kagak karu-karu, tibang bini lu ngomongin orang di luaran ngumpul-ngumpul, mendingan dia diem-diem main TikTok. Bagian aja, yang penting anak lu diurusin sama dia. Jadi teman-teman ya, sekarang zamannya TikTok ya, jadi para ibu-ibu ya, yang pada main TikTok ya biarin aja teman-teman ya. Yang penting kata ibu-ibu ini, yang penting anak lo dan lo diurusin. Gimana supaya rokok itu nggak ada ya? Supaya rokok habis di muka bumi. Nah, kalau saya bakar pabriknya kan saya urusan dengan Pak Polisi. Makanya supaya rokok habis saya bakar satu persatu. Itu semangat saya anti rokok Pak, supaya rokok habis.
Jadi bagi bapak yang tidak merokok itu berarti nggak anti rokok, membiarkan rokok tetap ada. Pesan saya ke sesama perokok, jangan takut mati kalau merokok. Jangan pernah takut mati kalau merokok. Kan ada korek, bisa dinyalain lagi. Jadi teman-teman ya, kalau mau menghabiskan rokok, bakar terus rokoknya ya. Jangan takut mati ya, karena merokok, karena masih ada korek, kalau mati nyalain lagi. Kalau nggak ada korek lah baru repot. Saya survei perokok di seluruh dunia, bahkan bagi perokok di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, dimanapun perokok itu paling enak, paling nikmat ternyata apa? Silahkan dicoba. Bagi perokok paling enak, paling nikmat mulai sekarang adalah stop dan berhenti merokok. Itu paling enak, paling nikmat. Stop dan berhenti merokok. Jadi kalau mau merokok harus stop, berhenti, duduk, ngopi. Itu paling enak, paling nikmat. Ya iyalah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu mau merasakan rokok itu nikmat ya, kalau sambil berjalan stop, berhenti, lalu merokok. Gitu teman-teman ya. Ada Cak Lontong ini. Jangan sambil lari, stop dulu, berhenti, merokok. Nah gitu. Kalau sambil lari bisa keselak. Lagian saya didengerin. Bu, warungnya buka. Buka, Mas. Es teh aku. Mbak, es teh kalih. Kalih, Mbak. Assalamualaikum. Salam. Sekedar mengingatkan nggih. Nggih. Nak anjene adik-adik gak melok poso. Nggih. Hargailah wong-wong sing menjalankan ibadah poso. Nggih. Ono apike warungnya ditutup mawon. Oh, nggih, tutup. Tutup nggih, Pak. Tutup nggih. Nah, nek ngene kan luwih aman. Bu, pesen es teh kalih kula. Jadi teman-teman ya, bapak ini malah dia ikut-ikutan padahal tadi nyaranin ya agar warungnya ternyata ditutup. No, no, no. Jadi gini teman-teman ya. Jadi yang nikah ini punya utang sama undangan yang tadi, mungkin temennya ya. Jadi dia dikasih surat, bukan isinya duit tapi hutangmu dikurangi jadi sisa 900. Oh jadi dia nyumbang ke pernikahan ini, sama si masnya ini 100.000 katanya. Boleh begitu teman-teman ya. Silakan aja diikuti. Jadi kalau teman-teman punya utang sama temennya yang mau nikah, nah kasih begini aja, tulis lunas gitu. Uang 1.000 dan 100.000 dicetak dan dalam waktu yang sama beredar di masyarakat. 4 bulan kemudian mereka tidak sengaja bertemu lagi. 100.000 bertanya kepada 1.000 dengan nada menghina. Kenapa badanmu begitu lusuh, kotor dan bau amis? 1.000 menjawab, begitu keluar dari bank, aku langsung ada di tangan orang-orang di pasar. Kamu sendiri, kenapa masih kelihatan baru, rapi, dan bersih? 100.000 menjawab, karena begitu keluar dari bank, aku langsung disambut perempuan cantik. Beredarnya di restoran mahal, di mall, dan juga hotel-hotel berbintang. Keberadaanku pun dijaga dan jarang keluar dari dompet. 1.000 bertanya lagi, pernahkah kau mampir ke tempat ibadah? Belum, jawab 100.000. 1.000 pun berkata lagi, walaupun nilaiku kecil, aku selalu mampir ke tempat ibadah. Di tangan anak-anak yatim piatu dan fakir miskin, aku tidak dipandang karena sebuah nilai,
tetapi karena sebuah manfaat. Nah, jadi ada video teman-teman ini antara uang 1.000 dengan 100.000 dari cetak bersamaan. Namun setelah keluar beredar, ternyata memang betul teman-teman ya, uang 100.000 itu lebih rapi ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin jarang melihat uang 100.000 itu lusuh, usut ya. Sebaliknya dengan uang 1.000 lusuh, kumuh ya. Jadi di dalam video ini menjelaskan bahwa uang 1.000 itu beredarnya di pasar ya, sering mampir ke tempat ibadah ya, masjid, musola, di tangan fakir, miskin, anak yatim ya. Jadi 1.000 itu walaupun kecil, dia tidak dipandang karena nilainya, tapi karena manfaatnya teman-teman ya. Terkadang kita merasa besar, hebat, tinggi, tapi tidak begitu bermanfaat selama ini. Hidup bukan tentang seberapa besar penghasilan kita, tetapi seberapa bermanfaat penghasilan kita pakai untuk ke jalan yang benar. Sukses untuk Anda semua. Jadi gini teman-teman ya, pangkat tinggi, gaji tinggi dan lain sebagainya ya percuma kalau tidak bermanfaat. Nah, jadi kecil tapi dia bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu baru